Saya beberapa waktu yang lalu pernah cerita tentang kita buat kebaktian pemuda remaja Pantai Kosta di Desa Sugihan. Jadi semuanya sudah siap, sound system sudah siap, musik sudah siap, jemaat udah datang, anak-anak muda. Kebaktian mau dimulai. Pas pemimpin pujiannya maju, dia bilang, "Puji Tuhan," bluk, mati lampu. Wah, ini orang mulai udah berpikir, wah keras juga setannya di Sugihan ini ya. Gitu kan? Udah gitu semua langsung lari cari genset kan, udah ada genset, pas diputar gensetnya, puak, putus pula talinya. Ngeri juga setannya di Sugihan ini. Orang bilang gitu waktu itu. Udah gitu dibongkar lah supaya bisa diputar pakai tali, tempat talinya itu karena udah putus, ditarik-tarik, nggak hidup, ganti-gantian kami di situ semua. Teman-teman mulai bilang, ngeri juga setannya di sini. Bapak-bapak di kedai Sugihan itu mulai ngeliat. Lihatinnya, udah lama dilihatinnya, udah capek kami semua, udah keringatan ganti-gantian, lampu nggak hidup. Datang bapak itu dari kedai, dia bilang, "Nakku, sampai kapanpun nggak bisanya hidup itu, terbalik kalian nariknya itu," kata. Akhirnya dibalikkan, ditarik gini langsung hidup. Nah, sering sekali kita salahkan setan. Apa-apa sikit itulah karena setan itu hebat, itulah karena setan nggak suka, sampai iblis itu kepahitan sama kita. Padahal kita yang kurang berhikmat. Bilang kiri kanan, kamu yang perlu berhikmat, bukan genset. Bahasa Perancis bilang gini, "Dango gua mang." Apa? Takti do porlu. Takti yang perlu, hikmat yang perlu. Dulu ada satu raja, itu raja hebat sekali. Dia memimpin kerajaan itu luar biasa. Sampai satu kali waktu dia mau turun ke lapangan, belusukan ya kan, mau turun ke desa-desa, dia lihat becek semua. Sampai dia bilang sama pengawalnya, sama semuanya menterinya, bilang, "Besok saya mau turun ke desa-desa, tolong semuanya lembu dipotong, semua kulitnya buat jadi aspal itu di jalan, supaya saya bisa jalan kaki saya nggak kotor," kata raja itu. Menterinya bilang, "Raja, kalau semua pun lembu di negeri ini dipotong kulitnya dibuat alas, nggak cukup menutupi negeri ini." Tiba-tiba satu menterinya bilang gini, "Raja, bagaimana kalau kita potong satu lembu, kita ambil kulitnya, kita buat sepatu raja saja. Jadi kaki raja saja yang nggak kotor, biarpun becek, kalau kaki raja pakai sepatu kan nggak kotor." "Iya juga ya," kata raja itu. Nah, orang-orang yang berhikmat itu penting sekali. Coba minta kalau lembu semua dipotong, ditaruh kulitnya, itu akan memakan banyak biaya. Tapi karena ada orang yang berhikmat, hanya satu raja yang dibungkus kaki. Itulah ceritanya konon asal mula sepatu. Nah, jadi orang itu lebih suka ketemu dengan orang-orang yang berhikmat daripada pada orang-orang yang kuat, daripada orang yang kaya, daripada orang yang pintar. Kutanya Bapak Ibu, mana Bapak Ibu lebih suka ketemu sama orang, waktu kita ketemu sama dia, misalnya kita punya masalah, langsung ada jalan keluarnya, daripada kalau kita ketemu dengan si dia, kita cerita, "Nak, bagaimana ke masalahku berat ke kuakap," lalu dia bilang, "Iya, mekuah kelatih kami teman, nanti sianuah pe barenda bagaimana ke masalah naik makan delisia. Mama sianu itu pun dulu kayak kami itulah masalahnya, makanya gantung diri dia." Pasti kita semua akan lebih suka ngomong sama orang yang kalau ngomong ada jalan keluar. Hikmat ini tidak berbicara pendidikan, ini tidak berbicara atas S1, S2, S3, enggak. Ini berbicara hikmat. Nah, coba kita baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, dia bilang gini, "Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana terlebih dahulu." Kalau misalnya ini batang pohon, ada parang kita tumpul, kita tebangi pohon itu,
nggak rubuh-rubuh, capek kita, keringat kita minum lagi aqua, tebang lagi, udah capek kita berhenti makan lagi. Aqua yang 2 liter itu udah habis 2 botol, makan nasi juga udah habis 1 perakan, kayunya juga belum putus-putus. Itu maksud ayat ini. Tumpul tapi tidak kau asah, engkau harus bekerja lebih susah, payah. Bisa 8 jam kita nebang 1 kayu saja karena tumpul. Tapi firman Tuhan bilang, pakailah akal sehatmu, pakailah hikmatmu. Kalau orang pakai hikmat, dia akan pergi sebentar, dia asah parangnya. Mungkin itu akan makan waktu 10-20 menit. Tapi dengan dia asah, dengan hikmat, dia bisa tebang pohon itu. Mungkin 10 menit udah rubuh. Jadi hikmat itu penting. Saudara mau menjadi orang yang berhikmat? Banyak caranya kita bisa berhikmat, tapi salah satunya sering-seringlah baca satu kitab yang ditulis oleh orang yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia ini. Dan tidak pernah ada lagi orang yang paling berhikmat seberhikmat dia. Itulah Raja Salomo. Bacalah kitab Amsal ini. Itu kan ada 30 atau 31 pasal. Baca 1 hari 1 pasal. 1 hari 1 pasal. Udah habis nanti baca lagi. Itu semua tulisan-tulisan berhikmat. Saudara tahu orang berhikmat di Indonesia yang sering ngomong gini? Salam super kepada saudara-saudara yang baik hatinya. Tahu siapa itu? Mario Teguh. Setiap hari Minggu itu di Metro TV. Salam super, salam super, salam super. Saudara tahu berapa bayarannya kalau dia ngomong 1 jam? Dia ngomong 1 jam itu bayarannya 110 juta sampai 200 juta. Ngomong 1 jam aja gini, saudara-saudara, oh salam super yang baik hatinya. Andai kan begini, dipanjang-panjangkannya ngomong udah 1 jam 200 juta. Dia orang berhikmat. Tapi tahukah kita omongan-omongannya itu banyak diambil dari kitab Amsal. Dia adalah orang yang berhikmat. Kalau kita baca di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 19, saya baca, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagia ya orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungan orang yang punya hikmat itu melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Oh, umur panjang ada di tangan kanannya. Kalau kita punya hikmat itu umur panjang ada pada hikmat itu. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Pada hikmat, kalau kita punya hikmat ada kekayaan dan kehormatan di sana. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Kalau kita orang berhikmat, kalau ada orang-orang datang kepada kita, itu akan menjadi sumber kehidupan. Orang-orang yang tadinya mungkin sudah putus asa, sudah nggak ada harapan, waktu dia ketemu dengan kita orang-orang berhikmat, itu menjadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, satu kali Salomo itu pernah didatangin Tuhan. Salomo bilang gini, kita baca saja ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Jadi Tuhan itu datang sama Raja Salomo. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan hadir di sini, pring Tuhan ada, Tuhan bilang dalam 15 detik, bilanglah apa yang kamu mau minta akan kukasih. 15 detik, tik tik tik, apa kira-kira yang kamu minta? Oh, damai sejahtera rohani sekali, haleluya. Apalagi? Oh, kesehatan ya. Yang lain? Bilang kiri kanan, jangan sok rohani lah. Taunya aku apa dalam pikiranmu, bilang.
Pasti kita semua bilang mungkin uang, harta, rumah, mobil. Tapi waktu itu apa yang dijawab Salomo? Nah, 1 Raja-Raja 39. Maka berikanlah, dia bilang gini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan mendapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo itu minta, Tuhan, kasihlah sama aku satu pemahaman supaya aku bisa menghakimi umatmu dengan adil. Mana yang baik, mana yang jujur. Itu saja yang dia minta. Ini aneh ini Salomo. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Karena cuma itu yang kau minta, pengertian untuk memutuskan hukum. Maka apa yang dia dapat? Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dia minta hikmat dan pengertian, Tuhan kasih. Nih, hikmat dan pengertian. Sehingga, lihat ini, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Sebelum dia tidak ada orang seperti dia. Dan sesudah dia, dan tidak akan ada lagi bangkit seorang pun seperti Salomo. Artinya dialah satu-satunya orang yang paling berhikmat. Salomo minta hikmat, dikasih hikmat. Bonusnya apa? Lihat nih bonusnya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau. Bonus lagi, jika engkau hidup menurut jalanku kutunjukkan kepadamu, mengikuti segala ketetapan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Waktu Salomo cuma minta hikmat, Tuhan kasih bonusnya. Dia kasih hikmat, dia kasih kekayaan, dia kasih kemuliaan, dikasih panjang umur. Jadi sebenarnya intinya hikmat. Ada orang bilang aku mau kaya. Silahkan, gak salah kaya. Tapi ketika kita dapat hikmat, itu otomatis bisa membuat kita menjadi orang yang kaya. Kayak Mario Teguh itu tadi, 1 jam 200 juta. Dia hanya baca Amsal, baca buku-buku yang lain. Jadi hikmat itu perlu. Bapak Ibu, kalau misalnya ada uang, misalnya saya taruh di sini 10.000, uang itu netral. Uang itu kalaupun ditinggalkan nggak akan terjadi apa-apa dengan uang itu. Tapi uang yang 10.000 itu bisa kita beli 2 telur ayam. Lalu kita pelihara, kita tetaskan, lahirlah ayam. Lalu udah lahir ayam, udah banyak ayam kita juallah ayam itu. Kita beli kambing, udah banyak kambing kita kasih makan rumput. Akhirnya dapat uang, beli lembu. Udah banyak lembu kita, bisa beli mobil. Dari uang yang 10.000. Kenapa? Karena ada orang yang berhikmat mengelola uang yang 10.000 itu. Ya, jadi uang itu netral, tapi dengan hikmat uang itu bisa menghasilkan. Ada orang kan duduk-duduk dia santai-santai gini, ada lihatnya kawat 1 jengkal gini, dilipat-lipatnya, tiba-tiba jadi klip kertas. Tahu itu yang klip kertas, kalau ada kertas 2 gini diklip pakai kawat itu kawat. Akhirnya dijual, dipasarkan, dipabrikan, jadi orang kaya dia. Padahal hanya dari ngelipat kawat aja. Karena ada hikmat. Hikmat itu ada yang dari Tuhan, ada yang hikmat kotor. Dulu waktu saya main, waktu masih kecil kan sering main tepuk itu kan, ada gambar tepuk, pok, asal nampak gambarnya aku menang, pok, aku menang. Sering kali aku kalah, sampai akhirnya aku berhikmat. Ku ambillah gambar yang sama, ku tempel. Jadi asal tepuk kemanapun pasti menang. Tepuk itu hikmat yang kotor. Tapi hari ini kita mau belajar tentang hikmat yang benar. Nah, satu kali saya pernah dengar satu cerita gini. Di Jepang dulu, orang Jepang itu paling suka makan ikan yang belum dimasak, ikan mentah. Itu kalau ada ikan mentah langsung dimakan. Itu kesukaan orang Jepang. Jadi waktu itu ikan laris sekali. Jadi para nelayan itu biasanya dia akan sore pergi ke
ke perairan, dia mancing itu karena ikannya keluar itu malam, dipancinglah malam. Setelah malam dapat banyak ikan, mereka pulang ke pasar, ke pelabuhan, sampai di pelabuhan itu pagi. Jadi ikan itu pagi-pagi itu dijual. Jadi ikan itu masih segar semua, banyak orang beli. Nah, satu kali nggak tahu lah, mungkin ikan ini juga pintar ya, ikan ini juga berhikmat. Jadi itu biasanya kalau kita ambil malam ikan itu banyak dapat, tapi lama kelamaan waktu mereka ambil udah nggak ada lagi ikan malam-malam. Mungkin ikannya juga rapat, ya udah tokohinya kita ini malam jangan lagi kita keluar, tangkap kita nanti. Jadi mereka keluarnya itu udah lebih pagi, udah subuh lah ikannya keluar. Jadi orang Jepang ini bingung, aduh ini kok nggak dapat lagi ya. Mereka mulai frustasi. Kenapa? Karena diambil malam itu udah nggak dapat. Akhirnya mereka dapat lagi subuh. Waktu mereka ambil subuh udah dapat semua, mereka pulang ke daratan itu udah agak siang. Jadi kalau udah siang udah nggak ada lagi pembeli pun udah pergi, udah nggak laku lagi lah, karena pembeli udah pergi, udah siang, udah kerja semua. Orang Jepang itu sibuk kan. Jadi nelayan ini bingung, kalau kita ambil subuh sampai di tepi pantai udah siang, udah nggak laku, gimana lah kita buat ini, lalu mereka mulai berpikir buat freezer seperti kulkas es. Akhirnya mereka ambil itu, mereka masukkan ke es, besok paginya baru mereka jual. Waktu itu naik lagi pembelian, wah orang suka lagi beli ikan. Lama kelamaan orang Jepang ini pintar, mereka pikir ini udah ikan dalam kulkas ini udah nggak segar lagi. Akhirnya mereka udah nggak beli lagi. Oh, nelayan lagi bingung, aduh mereka udah tahu ini kita masukkan kulkas, udah sempat berhari-hari di kulkas. Mereka mulai berpikir lagi, oh gini saja, nanti waktu kita memancing mengambil ke laut, kita bawa tong besar. Setelah kita dapat ikan itu, kita masukkan tong, nanti kita bawa hidup-hidup ke tepi pantai, biar nanti masih segar. Betul, waktu sampai di pantai itu karena tongnya nggak begitu besar, karena ikan juga mereka dapat besar, jadi udah sempit-sempit lah ikan itu di dalam. Mereka memang masih hidup, tapi udah sampai pantai banyak yang lemas mati. Dan orang Jepang nggak suka ikan-ikan yang seperti itu. Dan akhirnya itu para nelayan itu frustasi, waduh gimana lah caranya ini ya. Aduh pakai freezer nggak bisa, pakai tong juga banyak yang mati ya. Aduh gimana lah caranya ini. Sampai akhirnya ada satu orang tua yang berhikmat. Dia bilang gini, kalian ambil ikan itu, masukkan ke dalam tong, biar ikan itu tetap segar sampai ke pantai, sampai ke pelabuhan. Kalian masukkan ke dalam tong itu, masukkan 2 anak ikan hiu. Ini nelayan bilang, apa kau udah gila? Biar dimakannya semua ikan yang kami dapat itu, kata. Masukkan min, atau orang berhikmat itu, orang karo ini, masukkan min, kata. Marga Surbakti. Udah dimasukkan ke dalam ikan hiu, betul. Sampai di pelabuhan semuanya ikan-ikan itu walaupun berhari-hari masih segar. Orang bingung kenapa? Ternyata waktu ikan itu dimasukkan, ikan hiu yang kecil-kecil itu, dikejar-kejarnya semua ikan itu, sampai tepi pantai kejar-kejaran mereka. Apa nggak segar ikan itu? Keringatan dia. Sampai di pantai itu laku keras, dan sampai hari ini begitulah teknik orang Jepang menjual ikan. Karena dulu ada seorang berhikmat bilang masukkan ikan hiu, paling dimakannya 2 ekornya itu, katanya. Betul. Nah itulah hikmat. Mereka udah buat lemari es besar, mereka udah buat tong, mereka udah buat macam-macam, tapi hanya butuh hikmat. Masukkan modal 2 ikan hiu, itu semuanya bisa ada. Bapak Ibu, kita perlu hikmat. Saudara perlu hikmat. Saya perlu hikmat. Semakin hari zaman ini semakin sulit. Banyak sekali sekarang penipuan. Kalau kita nggak ada hikmat dari Tuhan, kita pasti ditipu. Pasti banyak sekali, mulai dari modus telepon lah, mulai dari modus SMS lah. Kalau kita nggak punya hikmat dari Tuhan, kita pasti tertipu. Perlu hikmat. Mendidik anak juga perlu hikmat dari Tuhan.
Mungkin kita udah stres, gimana lah mendidik anakku ini, Bun? Minta hikmat daripada Tuhan. Baru-baru ini ada satu kisah dari Malaysia. Ada seorang bapak, anaknya ini karena baru-baru belajar besar, dicoretinya mobil bapaknya. Mobil bapaknya masih baru, bagus. Marah bapaknya ini, bikin tanganmu gini, kata bapak. Dihantam bapaknya pakai kayu, buah, sampai tangan anaknya itu, waduh bapak sakit. Karena bapaknya masih marah, malam itu dia bilang, Pak, mau tidur di kamar. Bapaknya bilang, enggak, hari ini kau tidur di kamar pembantu. Tidurlah di kamar pembantu. Tapi malam itu udah sakit tangannya, udah demam dia. Dibiarkan bapaknya. 2 hari demam, dibiarkan bapaknya. 3 hari masih demam. Pembantunya bilang, Pak, itu anak adik kita masih demam, biarkan, biar tahu rasa dia. 4 hari udah demam, 5 hari udah makin tinggi, harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang udah terlambat, Pak. Ini tangan harus diamputasi, harus dipotong. Kenapa? Karena dia nggak punya hikmat memukul anaknya. Waktu tangan anaknya akhirnya dipotong, waktu anaknya bangun, dia lihat tangannya udah nggak ada lagi. Ini masih kecil, dia bilang, aduh tanganku nggak ada lagi. Dia bilang gini sama mamanya, Mak, kalau misalnya aku minta maaf sama bapak, dipulangkannya nggak nanti tanganku, Mak? Karena dia pikir bapaknya itu yang ngambil tangannya. Itu masih kecil. Karena bapaknya main hantam aja, nggak pakai hikmat. Wah, wah. Nah itu makanya kita perlu hikmat. Perlu hikmat. Ada anak-anak yang masih kecil memang perlu dipukul, tapi lihatlah bagian mana yang harus kita pukul. Kalau anak kita udah mulai remaja, jangan lagi pukul dia, karena orang remaja kalau dipukul itu makin keras. Jadi kita perlu hikmat. Kalau orang udah agak beranjak dewasa, kita perlu rangkul dia. Kita harus jadi teman bagi dia. Jadi kita perlu hikmat bagi orang tua. Jadi hikmat itu perlu. Ada satu kesaksian anak Tuhan, dia bilang gini, Pak, saya buka usaha bakso. Baksonya enak. Dia baru buka di tempat yang strategis, tapi nggak laku. Orang nggak tahu, Pak, bakso saya ini gimana. Dia buat sedikit, nggak laku. Datang orang, nggak lagi datang. Paling datang orang, kadang pergi, datang, kadang nggak laku kedainya itu. Sampai akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Tolong aku Tuhan, berikan aku hikmat Tuhan. Baksonya bukan nggak enak, baksonya enak. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat. Tuhan bilang, hari ini kau buat bakso untuk 5 porsi. Cukup 5 porsi saja. Setelah bakso 5 porsi itu habis, tutup kedemu. Tutup kedemu, di pintu kedemu itu tulis, maaf, habis. Jadi dia lakukanlah. Dia nggak ngerti kan apa rencana Tuhan. Dia jualan bakso, 5 mangkok hari itu laku. Langsung dia tutup kedainya, dia tulis, maaf, habis. Kan orang udah makan, enak ya, di sana yuk kita makan bakso lagi. Besoknya dia mau makan bakso lagi ke tempat itu. Tuhan bilang hari ini buat 10. Dia buat 10, udah habis dia tutup, maaf, habis. Jadi orang yang lewat di tokonya itu lihat, ini bakso kok laris sekali, sebentar aja udah tutup. Sebentar aja udah tutup. Udah gimana kin rasanya ini, pikir orang. Besoknya cepat-cepat orang datang ke situ. Tuhan selalu tambahkan 10, 20, 30 sampai akhirnya kedainya itu laris, manis. Padahal waktu itu bukannya karena larisnya habis, karena hikmat yang Tuhan berikan. Jadi orang seolah-olah melihat, wah ini kedai laris sekali ini, sampai sebentar aja pun baksonya udah habis. Padahal memang dibuatnya cuma 10. Itulah hikmat. Sampai akhirnya warungnya itu laku. Bilang kiri kanan, perlu hikmat teman. Bilang sama dia, danggogo teman, danggogo. Ya. Jadi hari ini kita udah pengen nih dapat hikmat. Bagaimana caranya kita bisa mendapat hikmat? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, 1 Korintus 1 ayat 30, firman Tuhan berkata, tapi oleh dia kamu, saudara kita, berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Sebenarnya hikmat itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Kalau kita mau cari hikmat, carilah Yesus. Pertanyaannya, Yesus kan udah di sorga, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada ditinggalkan bagi kita Alkitab. Itulah sumber hikmat. Kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, bacalah terus firman Tuhan. Bacalah terus Alkitab. Karena kadang-kadang bukan gogo yang perlu, hikmat yang perlu. Saya pernah ceritakan tentang ada jemaat. Nah, satu kali dia punya anak main-main di ladang. Dia pas ngutip kopi main-main di ladang. Anaknya itu kupas-kupas kopi masukin ke hidungnya. Kan biji kopi itu licin. Masuklah ke hidungnya. Dikoreknya keluar makin dalam, dikoreknya makin dalam. Sampai akhirnya udah masuk ke dalam, dia teriak, "Mama!" Datanglah bibi itu tadi. "Kenapa kamu aku masuk kopi?" Langsunglah dilarikan ke Banjai. Sampai di Kabanjai, di ronsen, diperiksa. Aduh, ini udah gawat, ini udah masuk. Kalau nggak sekarang dioperasi. Ini bisa menyumbat dan bisa menghancurkan otak karena itu saluran udah sumbat, kata dokter. Nggak boleh lagi pulang. Sekarang kau saja yang pulang, katanya sama ibunya. Cari dana, cari uang. Ini harus dibedah sekarang juga. Berapa juta? Wah, ibu itu udah mulai pusing. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia bingung, gimana ini cari uang dari mana? Nggak sedikit, besar itu uangnya. Sampai akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat. Sampai karena dia pikir, aduh nggak mungkin aku dapat uang segitu. Dia bilang, dokter, aku bawa saja anakku ini pulang. Aku punya Tuhan yang masih bisa menyembuhkan anakku ini. Dokter itu bilang, terserah. Pokoknya kalau dibawa pulang mati gimana-gimana, itu bukan tanggung jawab saya. Ibu ini bawa anak itu pulang. Pas diangkut pulang dari Kabanjai, dia bilang, Tuhan sembuhkan anakku, berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Betul, Tuhan kasih hikmat. Sampai rumah nanti gongseng cabe, kata Tuhan. Sampai dia rumah digongsengnya cabe. Tuhan bilang, nanti anakmu akan bersin. Wah, dia senang. Sampai rumah dia gongseng modal cabe. Asih, katanya, langsung lihatnya, gimana anakku? Masih dalam, mama. Apa anakku? Gongseng lagi. Asih, lihat lagi, masih di situ. Yang ketiga dia tuh, Tuhan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan berkata, pasti anakku sembuh. Asih, dia lihat betul, keluar. Hikmat. Modal 2 cabai saja, puluhan juta bisa lewat. Karena ada hikmat Tuhan yang menyertai ibu itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah orang yang rajin baca firman. Suka dia baca firman. Saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang hebat. Itu sebabnya kita perlu hikmat hari-hari ini. Amin. Seperti yang Salomo itu, dia cuma minta hikmat. Tuhan kasih kemuliaan, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih panjang umur. Jadi kalau kita mau panjang umur, mau kaya, mau kemuliaan, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena itulah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita berhikmat, semuanya itu akan mengikuti kita. Amin. Bilang sekali lagi, dang gogo teman. Taktik do perlu.